Imam Ba'alawi kalau tidak dilawan, semakin kemaki semakin beleleng. Salah satu contoh yaitu di pondoknya Habib Novel itu ternyata ada muhibbin datang ke tempat saya, laporan bahwa setiap bulan itu terus dikejar harus setor. Bukan, beli tanah. Jadi terus, jadi harus bayar. Saya masih punya hutang 800 juta untuk tanah sana masih belum terbayar. Dan kurang ajar. Ini benar-benar bangsa Indonesia itu dimiskinkan oleh para habib. Jadi itu sudah termasuk apa itu teori nasional. Jadi bagaimana muhibbin itu miskin semua. Terus juragan pitik Bambang itu, saya tahu persis tenaganya yang disuruh nyari uang karena diserai oleh Habib Lutfi pada saat kalau kamu harus cari uang 1 miliar, sehingga benar-benar sopirnya Bapak lari ke Surabaya, ke Jakarta, nagih itu karena target itu harus tercukupi sampai 1 miliar untuk muktamar apa itu zaman. Nah ini kan berarti kurang ajarnya luar biasa. 1 miliar harus wujud untuk memenuhi target sampai sopir. Lah yo karo buruwe rabi bayar, karo buruwe pelite aja mak karo Habib duit kuek ke Habib. Itu sopir yang bicara sopir ayam ke Surabaya nyopiri. Itu benar-benar saya itu merasa benci sekali dengan perilaku mereka. Apalagi pemalsu kuburan. Ini kenapa orang-orang kita diam saja nggak memasukkan ke ranah hukum? Ini mestinya kan harus sudah masuk ranah hukum karena apa? Yang bisa dimasuk ranah ya pemalsuan kuburan itu. Pemalsu kuburan itu kan sudah melanggar hukum. Kenapa? Orang-orang kita diam saja. Ya, luar biasa. Jadi gimana kita nggak peduli itu dengan keadaan hari ini? Bagaimana kemudian Habib ini mengeksploitasi sumber daya yang ada di Indonesia, baik ya orangnya, muhibbinnya yang notabene adalah saudara-saudara kita, kemudian mengeruk habis hartanya dengan biasa janji-janji syafaat surga demi Rasulullah. Dan cerita-cerita seperti ini bukan cuma dari 1-2 orang. Ya, beliau itu salah satu di antara sekian banyak kiai ya yang juga mengadukan di hal yang sama. Bahkan ada juga Habib yang meminta istri seorang kiai terang-terangan untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Ini kan kurang ajar. Ini bukan fitnah, semuanya ada. Jadi saya sepakat ya sama kiai bahwa memang harusnya Habib ini udah ditangkap. Cuman ya namanya negara hukum, segala sesuatu itu kan harus ada bukti. Soal-soal yang kayak gini itu sulit untuk dibuktikan, kecuali memang ada rekam jejaknya gitu kan. Dia memerintahkan. Ini kan nggak sulit kalau kayak gini, membuktikannya sulit. Dan hakikatnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu ya, itu hakikatnya menyelamatkan muhibbin dari kekangan, dari penjajahan spiritual. Coba kita lihat betapapun hebatnya pangkat jabatan, kemudian status sosialnya. Kalau udah ketemu Habib itu ya
nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena selama ini doktrin itu kan mendarah daging bahwa Habib itu zuriyah Rasul, yang mana kita sebagai muslim punya tanggung jawab untuk menghormati, memuliakannya. Ini yang muskilah. Mereka memposisikan diri sebagai ras yang paling mulia, sebagai ras yang paling tinggi, sebagai ras yang harus dihormati, dimuliakan di bumi Nusantara ini. Dan itu juga tertuang dalam ajarannya. Maka nggak heran. Nah kemudian Kiai Imad dituduh, ya, orang-orang yang kemudian sefrekuensi dengan Kiai Imad, kiai-kiai yang lain, sebagai orang yang membenci zuriyah Rasul. Logikanya gimana sih? Lah kita itu nggak benci zuriyah Rasul, justru karena kita cinta zuriyah Rasul, kita pengen kepastian, bener nggak gitu kan? Karena ada indikasi palsuan ditinjau dari sifat watak karakter pada awalnya kan seperti itu, sampai kemudian Kiai Haji Imaduddin itu melakukan penelitian. Benar saja ditinjau dari ilmu nasab, ya bukan keturunan Nabi, bukan zuriyah Rasul. Dari ilmu sejarah bukan zuriyah Rasul, filologi bukan zuriyah Rasul. Ditinjau dari uji genetik melenceng jauh, bahkan bangsa Arab saja bukan. Ada lagi kemudian ditinjau dari ilmu rijalul hadis juga sama. Nah sekarang hari ini kita itu dihadapkan dengan dua tipikal ulama. Yang satu meminta kita untuk tetap percaya walaupun tidak ada bukti. Yang kedua meminta kita untuk percaya dengan membawa bukti. Nah, akal waras mana yang nggak bisa terima coba? Masa kita mau terima sesuatu yang memang jelas-jelas ada buktinya? Coba, gimana sih pola pikirnya? Dan kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz, ya kiai kondang, ulama kondang yang di media sosial yang udah punya nama, punya personal branding, punya pengikut, punya jamaah, yang sampai pada hari ini kemudian masih tetap kekeh membela nasabah alwi itu. Ya kan mereka juga berdasarkan asumsi, tidak seperti Kiai Haji Imad, berdasarkan dalil, berdasarkan hujah, buktinya kan seperti itu. Dipaksa kembali ke masa lalu. Ulama-ulama dulu itu percaya kok, nggak ada yang membatalkan. Kenapa sekarang tiba-tiba ada orang yang membatalkan? Ya namanya perkembangan zaman, dari masa ke masa itu selalu berubah. Fikih juga sifatnya fleksibel, akan selalu berubah dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Kalau nggak ada perubahan, ya Islam nggak bisa bertahan sampai hari ini. Kita harus sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau, Kiai Sepuh. Kita harus lawan. Sampai pada akhirnya pemerintah membuat regulasi yang jelas kepada siapapun yang mengaku zuriyah Rasul untuk tes DNA. Siapapun. Mau nanti dari keturunan Wali Songo, yang hari ini juga kita tahu sudah melakukan tes DNA dan berhaplogrupkan J1. Jelas. Bukti internal eksternal ada kalau Wali Songo. Nah ini Ba'alwi internal eksternal nggak ada. Tes DNA haram. Kan lucu. Maka senjata saat ini yang mereka lancarkan adalah framing, tuduhan, fitnah, menakut-nakuti, mengancam, play victim. Kemudian satu lagi, apa? Pembunuhan karakter kepada para ulama, kepada para tokoh. Coba lihat. Jadi mari sama-sama terus kita kawal ulama Nusantara dalam membasmi tirani Habib dan Ba'alwi dalam rangka memurnikan nasab baginda Nabi yang mulia. Selanjutnya dalam rangka meluruskan sejarah yang telah dibelok-belokkan oleh mereka.